Pak Jokowi itu sudah berhasil hari ini angka kemiskinan terendah dalam 10 tahun terakhir, dalam 1 dekade terakhir. Begitu pula pengangguran, kalau tadi Abang bilang pengangguran disebut-sebut, pengangguran kita hari ini lebih rendah bahkan dari 2014. Terus juga terkait misalnya keadilan untuk agraria, tadi disinggung juga oleh Abang Jasa. Redistribusi tanah hari ini di eranya Pak Jokowi itu lebih banyak bahkan dibandingkan 4 presiden sebelumnya. Belum lagi pembangunan infrastruktur. Jadi kalau bicara angka-angka mungkin rasanya terlalu ngawang-awang. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat yang antara lain tercermin dalam berbagai survei nasional, ini kan ditanya langsung kepada masyarakat yang merasakan ya, hidupnya lebih baik gak sih? Hidupnya lebih sejahtera nggak? Pemenuhan kebutuhannya baik nggak? Mereka kan lebih dari 75% menyatakan baik. Juru bicara Istana, Grace Natali mengatakan, jika kepemimpinan Jokowi berhasil memangkas pengangguran di Indonesia, namun faktanya terbalik. Badai pemutusan hubungan kerja masih terus berlanjut di Indonesia. Hal ini pun dapat mencerminkan melemahnya ekonomi Indonesia yang tercermin dari ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawan mereka. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juni 2024, terdapat 32.000 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Jadi bukannya kata kita atau rasa-rasa, apalagi kalau merasa udah berpisah jalan. Kalau berpisah jalan agak berat nih, ya kan? Semuanya juga jadi negatif ngelihatnya. Tapi kalau menurut masyarakat yang ditanya dengan jujur, bahkan mereka tidak punya kepentingan politik, nggak ada di dalam partai, ya mereka lah pendapat yang paling jujur menurut hemat kita semua gitu. Dan mereka menjawab puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, merasa hidupnya lebih baik. Saya pikir itu yang lebih fair untuk kita jadikan patokan ketimbang pernyataan parsial dari yang punya kepentingan politik. Yang punya kepentingan politik kita dengar juga tentunya. Gelombang PHK berasal salah satunya dari perusahaan rintisan berbasis teknologi di Indonesia. Fenomena pemberhentian massal pekerja sebagai bagian dari kondisi suram atau tech winter itu telah berlangsung sejak pandemi COVID-19 akibat kondisi ekonomi yang terus memburuk. Bukan hanya sektor teknologi saja yang menyumbang pengangguran di Indonesia, dari sektor industri tekstil juga ikut andil dalam hal ini. Badai PHK menghantam berbagai perusahaan Indonesia yang bergerak di industri tekstil. Akibatnya lebih dari belasan ribu karyawan harus kehilangan pekerjaan. Bahkan masih banyak di antara mereka yang pesangonnya masih belum mendapatkan kejelasan. Ada, nggak bisa semuanya ditumpahkan ke satu orang, yaitu presiden. Dalam ketatanegaraan juga presiden tidak berada di atasnya MA atau MK. Jadi rasanya kalau hari ini semua keputusan yudikatif ditimpakan kepada Pak Presiden, nggak fair juga lah kita. Kalau nilainya buat Pak Presiden deh gitu di pemerintahan ini gitu, Bu Seskap, menilainya gimana sejauh ini? Karena ya seperti yang Bang Masinton sempat singgung tadi, ada penurunan dalam indeks demokrasi, ada wacana intervensi hukum gitu. Mau pakai rasa-rasa saya nih, karena kan nanti juga jadinya subjektif. Tapi pakai ukurannya masyarakat aja. Kalau masyarakat merasakan baik, ya berarti memang tidak sempurna, tetapi mayoritas ya sudah on the track, sudah baik. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Oke, ini janji calon wakil presiden, sekarang wakil presiden 19 juta terbuka. Itu di mana sih? Ya itu kan angka optimis, kenapa kita tidak? Harusnya optimis dong. Angka optimis. Dari mana angkanya? Kan banyak ruang-ruang kerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kayak kita hari ini melakukan kolaborasi dengan misalnya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu akan membuka para petani-petani milenial. Kemudian di Kementerian BUMN, kemudian ada beberapa kementerian yang lain, belum lagi Badan Halal. Kemarin Badan Halal itu Pak Haikal menyampaikan kita bisa kok sekitar 10.000. Jadi ruang-ruang lapangan pekerjaan ini
memang sedang kita ciptakan, belum lagi nanti ada Danantara. Danantara, Itu proyek nabung kerja juga ya? investasi, pasti serapan tenaganya juga besar. Baik. Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer terlihat gagap saat mencoba menjawab janji kampanye Gibran yang akan membuka 19 juta lapangan kerja. Sangat mungkin, siapa yang tidak mungkin? Nah, tinggal begini, negara ini juga harus ramah dengan para pengusaha-pengusaha terkait apa izin. Terkadang izin juga menjadi kendala, karena kan mereka juga cerita ke kita, Pak ini gimana? Kita mau menciptakan lapangan pekerjaan, izinnya dipersulit. Yang mempersulit siapa? Ya nggak tahu tuh birokrat-birokrat itu tuh. Pemerintah. Ya nggak tahu lah, saya nggak mau jawab itu. Yang ngeluarin izin siapa? Ya nggak tahu. Makanya saya kadang-kadang heran, kita bernegara udah kayak ormas, kayak LSM. Oke. Nah ini yang membuat kita sebetulnya sedikit prihatin lah ya. Problem bangsa ini nih preman, ormas, belum lagi izin-izin yang dipersulit. Ya akhirnya merusak apa? Investasi kita. Seharusnya kalau pemerintah ramah terhadap investasi, ya sudah dong dikasih kelonggaran. Aparat penegak hukumnya kan hari ini luar biasa. Mereka mau bekerja sama, kolaborasi dan sebagainya. Agar apa? Narasi soal Indonesia ke depan lebih baik itu benar-benar bisa terwujud di 2045 nanti. Soal apa? Indonesia rakyatnya bisa tidur nyenyak. Hari ini gimana mau tidur nyenyak? Baru bangun pabrik, nurunin semen, minta duit. Baru masukin besi, minta duit. Belum lagi ulang tahun ormas, minta duit. Belum ketua umum ormas saya ulang tahun, minta duit. Belum lebaran, minta duit. Dan kenapa itu nggak bisa diberesin sih, Bang Noel? Kenapa? Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer mengatakan, Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri, dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Saya tidak mau tahu ke depan nanti, karena perusahaan-perusahaan ini, industrial ini sudah membayar pajak lewat negara. Jadi nggak ada hak-hak preman, hak-hak ormas, RT, RW, lurah, kepala desa minta-minta duit lagi. Dan itu komitmen Kang Deddy tuh. Karena pajak mereka kan sudah ada lewat negara, lewat pemerintah pemerintah provinsi, pemerintah kota gitu loh. Jadi jangan lagi nanti hal-hal yang begini malah mengganggu industrial kita. Baik. Ya, ini Bang Noel, ya, catatan kita sih yang Anda senang terima, lah ya. informasi yang Anda terima, Semangat. kemana negara tujuan para pengusaha ini untuk berinvestasi atau memindahkan investasi mereka? Kebanyakan lari kemana investasi ini? Ya banyak kan ke Vietnam, yang nggak pernah demo-demo. Nol menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik. Nol menyatakan, beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas. Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Nanti terus dan seterusnya sampai saat sudah beroperasi juga ada yang datang, ada tolong bantu ini kalau enggak nanti di demo. Ada konsekuensinya lah gitu ya. Jadi ini membuat kita industri kita semakin terpuruk. Kita dulu punya industri tekstil paling besar di ASEAN. Tetapi habis karena dulu ada kuota, ingat nggak kasus kuota, ya kan? Lebih lanjut, dirinya berjanji akan meningkatkan keamanan, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional. Ada juga ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri. Kemudian lagi kasus thrifting, ya kan? Nah, itu baju bekas masuk semua, habis kita. Jadi kita itu bukan negara agraris tidak, negara industrialis tidak. Saya nggak tahu negara apa, negara sumber daya alam. Jadi kalau habis kan selesai, kita tidak punya basis sumber ekonomi. Ya kan? Nah jadi sekali lagi kan contoh, Cina sedang karena ada perang dagang dengan Amerika mencoba meminggir-minggirkan industri. Kita tidak kebagian. Sampai hari ini saya belum melihat ada langkah itu. Banyak ada ke Vietnam, ke Thailand gitu ya. Jadi kita selain memang dunia seperti ini, rantai pasok dan sebagainya, tetapi kita harus memperbaiki sistem investasi kita. Ada Menteri Investasi, ada Menko-nya, ada Danantara lagi ada Danantara. Let's see, kan INA saja kan tidak terlalu menarik.